Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita kali ini dengan membaca basmalah dan membaca doa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabi wa rasulah rabbi yitni ilma wa riyukni fahma amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum dimulai, saya ingin mahasiswa kita semuanya dalam kondisi on di video dan on di audio. Sekarang juga sudah terlihat? Sudah, oke. Performance Based Design PBD. Oke, ini saya ambil dari berbagai, untuk memperjelas apa yang akan saya sampaikan, saya mengambil ilustrasi gambar dari berbagai sumber, termasuk dari banyak lini masa melalui internet. Saya mohon izin untuk kepentingan edukasi. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh Bapak Ibu sekalian yang saya refer di sini. Saya akan langsung mulai saja. Outline-nya adalah kita akan membicarakan apakah itu PBD, Performance Based Design, dan kita akan belajar diawali dengan latar belakang munculnya PBD, seperti apakah PBD, bagaimanakah PBD dilakukan, dan PBD itu bisa diterapkan di mana saja, di lingkup urban design atau di lingkup bangunan. Nah, kemudian saya akan masuk ke yang pertama. Apakah PBD? PBD adalah Performance Based Design, adalah pendekatan yang memfokuskan desain pada pencapaian target kriteria unjuk kerja bangunan yang dipersyaratkan. Jadi cara berpikir kita adalah bagaimana caranya mencapai target kinerjanya. Apapun boleh dilakukan di dalam proses itu, intinya di endingnya Anda bisa mencapai kriteria unjuk kerja bangunan yang dipersyaratkan, yang Anda tulis sendiri kalau di sini. Tapi kalau nanti di dalam pendekatan secara umum, yang menentukan bukan arsiteknya. Nanti kita lihat siapa yang menentukan. Oke. Dan kemudian untuk bisa menunjukkan kinerja itu harus dibuktikan dengan proses uji desain yang terukur. Oke, seperti itu. Nah, bedanya apa dengan pendekatan tradisional? PBD ini di sisi lain, ya, kalau di pendekatan tradisional itu menekankan pada code atau aturan bagaimana bangunan itu dikonstruksikan, bagaimana bangunan itu dikembangkan konsepnya. Tapi kalau yang ini oke, boleh konsepnya apapun, ya, yang terpenting adalah kinerja bangunannya tercapai. Seperti itu. Tetapi di dalam proses edukasi pembelajaran ini, ya Anda tidak kemudian, oh kalau gitu Bapak Ibu dosen nggak usah bertanya-tanya tentang konsep saya. Yang penting nanti kalau saya uji bisa ya. Gitu. Tidak bisa seperti itu kalau dalam proses desain itu juga Anda harus menunjukkan bahwa Anda dalam track yang benar. Sehingga Anda harus menyajikan, membreakdown-nya, strateginya seperti apa, konsepnya seperti apa, di mana konsep itu ditujukan semata-mata untuk terjaminnya, tercapainya kinerja bangunan. Dimulai dari apa? Dimulai dari ini Hammurabi's Code. Ini sudah lama sekali. Sebenarnya secara konsep itu bukan ilmu yang baru. 1795 sampai 1750 before BC ya. Jadi, ini sudah lama. A house should not collapse and kill anybody. Jadi sebenarnya itu bermula dari itu. Nah, background-nya seperti apa? Ini sebenarnya diawali dengan konsep yang sebenarnya ya kita sering membaca. The Ten Book of Architecture ya, di dalamnya memuat pernyataan Vitruvius. Vitruvius mengatakan bahwa building should always be three things: beautiful, stable, and useful. Nah, persoalannya sekarang adalah useful itu seperti apa gitu. Oke. Nah, dalam konteks kekinian itu useful itu macam-macam ya. Nah, useful itu harus kembali kepada
pencapaian kegunaan yang diminta oleh human-nya. Dan itu harus dicapai ketika bangunan itu jadi. Maka yang terpenting adalah kinerja bangunannya. Dan oleh sebab itu kemudian itu berkembang menjadi suatu pendekatan yang sekarang ini menjadi sangat sangat masif berkembang karena dikembangkan juga teknologi-teknologi untuk membuktikan bagaimana kinerja bangunan itu dicapai pada saat tahapan proses desain gitu ya. Karena kan bangunan itu lain beda dengan kalau kita mendesain motor, kita mendesain sendok, jauh sekali ya. Bangunan itu adalah modelnya dia ya bangunan itu sendiri. Ketika prototype, kalau manufacturing motor gitu, prototyping itu, maka dia membuat satu motor diuji dengan macam-macam, motornya jadi itu enggak masalah karena begitu nanti lulus uji kinerjanya tercapai diproduksi massal. Tapi tidak seperti itu dengan arsitektur. Kita tidak bisa membuat rumah susun, kemudian setelah itu kita uji, kalau tidak memenuhi syarat kita robohkan. Tidak bisa seperti itu. Sehingga berkembanglah ilmu yang digunakan untuk membuktikan bagaimana kinerja bangunan nanti valid akan tercapai, walaupun tentu saja tidak bisa menggambarkan 100% pada saat bangunan itu didesain. Itulah bedanya ya dengan proses desain di produk industri yang lain. Nah, makalah berkembang simulasi-simulasi bagaimana mensimulasikan aspek kekuatan, keselamatan, bagaimana desain Anda bisa memberikan peluang sekian menit bangunan Anda bisa membuat orang yang ada di bangunan itu keluar. Sehingga api itu dalam prediksi sprinkler yang 30 menit itu bisa terselesaikan dan orangnya bisa keluar semua. Itu ada softwarenya misalnya. Sampai itu yang untuk safety and security ya. Tapi kemudian yang untuk kinerja-kinerja efisiensi energi, kinerja-kinerja kesehatan, semua itu bisa disimulasi struktur dan seterusnya. Nah, itu dikembangkan banyak sekali orang-orang expert di sana yang itu harus disyukuri karena dengan demikian membantu kita membuktikan kepada klien desain kita bisa mencapai kinerja bangunan. Jadi berkembangnya yang heboh sebenarnya tidak sekarang, udah agak lama, itu karena berkembangnya alat-alat yang dapat membantu untuk mensimulasikan kinerja bangunan pada proses desain. Seperti itu. Karakteristik kunci konsep PBD adalah kita harus menggunakan dua bahasa. The use of two language. One for the client's and user requirement and the other for the supply of performance. Jadi gini, Anda harus bisa merumuskan problem dari isu non-arsitektural sampai kepada problem arsitektur, menemukan variabel dan seterusnya yang dikumpulkan dari stakeholder yang terlibat di sana. Bahasa mereka adalah bahasa klien. Yang bahasa klien itu mungkin untuk untuk dijawab menjadi sebuah parameter kinerja performance itu menjadi satu persoalan tersendiri gitu. Paham ya? Sehingga di satu sisi Anda dibutuhkan kemampuan untuk mentransformasikan antara bahasa klien user ke bahasa-bahasa uji performance-nya. Jadi misalnya begini. Saya ingin tidak ada satu orang pun mati ketika bangunan saya itu terjadi kebakaran. Itu bahasa klien. Kemudian bahasa performance base-nya gimana? Oke, kalau gitu Anda lihat, Anda pelajari teorinya, macam-macam, dan ini bukan Anda ya, S1 nggak di situ. Tapi Anda dapat aja given dari regulasi. Misalnya begini, bahwa bangunan ini Anda mengambil idealisme nomor 1, maka selama 30 menit, semua orang harus bisa melarikan diri. Kemudian bangunan itu secara 30 menit dia harus bisa survive, selamat, strukturnya nggak boleh runtuh, gitu kan? Kompartemennya didesain dengan situasi dan seterusnya. Kemudian itu disimulasikan. Bahasa kompartemen, bahasa lama waktu melarikan diri, bahasa kombinasi antara kapan lift mati dan kapan lift hidup. Itu kan bahasa-bahasa kita, gitu.
Tapi bahasa klien di itu. Atau misalnya klien saya ingin agar, misalnya ini Anda tidak seperti itu. Misalnya klien saya ingin bangunan saya itu meraih GBCI rating gold misalnya. Kemudian turunannya sampai indikator, sampai ke performance itu bahasanya lain. Dan itulah tugas Anda. Tidak cukup hanya di situ. Anda harus menunjukkan bagaimana nanti mengujinya agar desain Anda itu dapat diverifikasi dan valid mencapai kinerja yang diinginkan. Jadi kuncinya di situ. Anda menerjemahkan bahasa klien kepada bahasa kinerja performance, dan kemudian di dalam akhir desain, akhir itu tidak jangan dikatakan akhir ya, boleh saja reiteratif. Itu ada proses untuk validasi dan verifikasi lisan. Tanpa itu namanya bukan PPD. Semua orang bisa ngomong, oh klien, oke, saya bisa membahasakan bahasanya klien ke saya, oke, saya buat ini begitu-begitu. Tanpa ada usaha untuk validasi, verifikasi, maka itu bukan PPD. Tapi Anda punya cara validasi, verification, Anda software macam-macam diputar-putar bangunannya, tapi Anda tidak tahu Anda mau menyelesaikan apa, itu juga bukan PPD. Jadi PPD itu ada 2 style itu. Oke. Bisa nggak lingkup urban? Bisa. Ya. Tentu saja softwarenya, alat ujinya akan beda. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat PPD itu dikaitkan dengan proses desain yang generik yang dipakai oleh proses desain seluruh di lingkup di luar arsitektur. Jadi ini kalau kita bicara desain, ini pasti Anda harus sudah sering baca ini. Kita tahu ada 5 step desain di dalam design thinking ya. Saya pikir ini sudah dibicarakan di design thinking. Ada empathize, define, ideating, prototyping, test. Oke, apa itu empathize, apa itu define, ideating, prototype, test, ini sudah disampaikan. Paling tidak empathize itu bagaimana kita berempati kepada user, human, untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan stakeholder yang berkaitan dengan berbagai macam aspek. Ya, tidak hanya end user-nya, ya end user jelas ya, tapi juga owner-nya. Dan yang lain-lain yang ada di dalam semua pihak yang ada di situ. Oke. Dan kalau kita bicara tentang nilai guna, jangan juga hanya dimaknai guna dalam artian physiological thing, tapi juga berkaitan dengan psychology thing. Ya, yang jelas itu Anda bisa merumuskan itu menjadi problem. Kemudian dari situ Anda mendefinisikan menjadi problem arsitektur, kemudian diturunkan menjadi parameter, indikator, dan seterusnya. Kemudian dari itu Anda mengembangkan ide. Dari indikator ini Anda menggunakan ide-ide apa, strategi apa yang Anda terapkan, konsep-konsep apa yang Anda kembangkan. Kemudian konsep-konsep itu disuperposisikan sehingga Anda sintesiskan, menghasilkan skematik design. Skematik design itu kemudian dikembangkan menjadi prototype, dites, dan seterusnya. Itu 5 step design thinking. Tetapi kalau di dalam PPD tidak cukup. Ada satu tambahan lagi yaitu evaluasi. Assess. Empathize, define, ideating, prototype, test, and assess. Nah, proses assess ini yang harusnya ada di dalam performance based design. Nah, untuk kemudian ketika di-assess masih ada kurang dan seterusnya, sepanjang Anda tidak minus banget, kalau di tahapan sekarang ini, Anda sih boleh-boleh nanti bisa dikembangkan lagi di tugas akhir, di sada, dan seterusnya. Jadi bedanya adalah kalau di performance based design itu ada 6 step. Ya, seperti itu. Detailnya seperti apa, silahkan Anda baca. Nah, ini tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapannya bisa kita lihat. Yang pertama, step 1. Anda harus mengidentifikasi dan memformulasikan persyaratan yang relevan.
Oke, yang ini menjadi kinerja bangunan Anda. Kemudian nomor 2, mentransformasikan persyaratan yang sudah teridentifikasi itu, ini bahasa klien nomor 1 ini, ke dalam persyaratan unjuk kerja performance requirement dan kriteria untuk unjuk kerja kuantitatif. Ini bahasa yang tadi saya sebutkan, 1, 2. Kemudian step 3, menggunakan desain yang reliable dan alat evaluasi untuk menguji apakah solusi yang diusulkan mencapai kriteria yang dinyatakan dalam tingkat kepuasannya. Nah, sekarang ada beberapa hal yang agak tricky. Siapa yang menentukan persyaratan? Lingkup persyaratannya sejauh apa dan dari mana persyaratan itu ditentukan? Ini agak tricky, ya, seperti itu. Siapa yang menentukan? Di sini sudah saya sampaikan. User, entrepreneur, owner, regulatory framework yang dipakai, design team atau manufacturers-nya. Silahkan ya, seperti itu. Nah, itulah ya. Tapi jangan terlalu lama di sini ya. Karena Anda nanti lebih kepada bagaimana to solve the problem by design. Ya, oke. Nah, ini silahkan ya. Nah, ini trikinya di sini, stakeholder-nya yang mana. Nah, dari bahasa ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lingkup performance. Mau ya apa? Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara high performance buildings, maka di sini ada banyak sekali aspeknya. Tapi paling tidak dalam lingkup desain ADS 3 ini, functional, jelas, safe and security, sustainable and cost effective. Itu ya yang dicapai. Kemudian yang selanjutnya adalah dari mana cara mencarinya. Kita mulai dari menelusuri isu non arsitektural. Saya pikir sudah dilatih ya di design thinking. Dari isu non arsitektural di kawasan kota dicari dengan data-data yang ada di situ. Ya, basisnya harus bukan katanya-katanya, bukan common sense, tapi harus ada datanya. Oke, kemudian isu itu dirangkai di dalam isu non arsitektural. INA itu isu non arsitektural, mendatangkan konflik sehingga di situ dirumuskan kriteria performance yang tematik yang menjadi kuat di sana. Setelah itu Anda turunkan indikator-indikator outputs yang dituju untuk menunjukkan keberhasilan bangunan. Nah, ini contohnya. Ya, tahapan PBD ADS 3-nya. Nah, Anda bisa lihat ini tahapannya, ini tulisan tangan saya ya. Yang pertama ini sebentar ya. Pertama Anda bisa lihat tahapan pertama ini yang bulatan tadi, signifikansi, fungsi, konteks, sustainability and safety, kemudian yang diterumuskan. Ini design thinking tahapannya, ya. Kemudian kalau di breakdown lebih tajam lagi, tahapan yang awal ini, Anda bisa lihat rumusan permasalahannya seperti ini. Nah, ini kemudian diteruskan lagi, tahapan berikutnya adalah rumusan permasalahan. Ini tahapan define, diturunkan sampai ke indikator. Anda buat seperti ini nanti ya, untuk yang minggu ini buat seperti ini. Tentu saja ini saya menggambarkan kompleks seperti itu. Ini sifatnya analisis, kemudian ini sifatnya sintesis, yaitu ideating. Dari indikator itu Anda mengembangkan konsep-konsep, ya. Ini strategi dulu. Sebelum indikator itu strategi dulu, dikembangkan silakan dari strategi konsep-konsep, kemudian sintesis konsep, kemudian desain skematik ditentukan. Setelah itu desain skematik dikembangkan, gambar desain modeling. Ini prototyping. Ya, prototyping. Kemudian itu Anda testing, ya. Setelah testing kemudian disintesiskan, evaluasi, kalau tidak ya kembali. Tapi kalau berhasil berarti Anda memproduksi dan Anda eksekusi ya. Nah, Anda ingat ya kalau kita bicara proses desain dia adalah reiteratif. Jadi ini nanti berputar ya. Sebenarnya idealismenya seperti itu. Nah, kapan Anda putarannya ke sana? Ya kalau Anda sadar besok gitu ya. Tapi paling tidak Anda sudah tahu bahwa ini sebenarnya ada putaran. Jadi tes ini sebenarnya tidak di ujung tapi di tengah. Dia bisa memberi masukan pada proses-proses selanjutnya. Ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran awal performance based design dan tahapannya. Nanti kalau yang kurang jelas Anda bisa lihat di streaming YouTube ya. Ini di stream YouTube nggak sih? Ya Pak Wisnu, masuk.
streaming YouTube ya. Oke. Kira-kira seperti itu untuk yang performance based design yang pertama. Nanti setelah asar kita akan break asar dan itu nanti akan dilanjutkan oleh Pak Handoyo. Nah, untuk yang Pak Handoyo nanti akan diantarkan oleh Pak Maza. Ji Pak Maza, halo Pak Maza. Siap, Bu. Ya, Ji, ya. Dan ini untuk yang saya pikir saya cukupkan dan nanti kalau ada pertanyaan mungkin saya beri waktu sebentar saja untuk pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Halo, enggak ada? Oke, kalau enggak ada berarti saya cukupkan. Nanti kita akan istirahat. Setelah itu akan dilanjutkan Pak Handoyo. Dan khusus untuk mahasiswa saya nanti untuk untuk selanjutnya silakan Anda lihat di Classroom. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bapak Ibu sekalian nanti kalau Anda mau menambahkan silakan di sesinya yang setelah asar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang grup saya, tolong nanti Anda cek di Classroom ya. Halo mahasiswa saya, ada penugasan nanti presensinya setelah penugasan dikumpulkan, maka kemudian presensi untuk kelasnya akan saya record. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai koordinator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini silakan Pak Maza dikelola. Saya mohon izin live ya. Ya, mungkin untuk kita break dulu 10 menit ya sholat asar gitu, terus nanti biar bisa tenang gitu tanya jawab Pak Handoyo sampai besok pagi. Baik gitu nih Bapak Ibu, sebelum saya antarkan ke Para Pak Maza kecil sekali. Ya, kecil sekali nih. Break dulu nih Pak Haji nih. Break. Suaranya kecil. Apa-apa yang Terlalu kecil. Oke, Ya, kita Pak. Sampai jam berapa breaknya? 10. Kembali lagi kita bertemu di sesi yang kedua ya, kuliah umum yang kedua di hari pertama ini. Nah, kali ini Pak Insinyur Handoyo akan memaparkan tentang materi kompleks kantor sewa menengah ke atas ya, dan fasilitas sosial budaya yang tadi mungkin bisa digunakan untuk kajian fungsi aneksnya. Menyambung dari materi dari Bu Sugi ini tadi. Oke, baik, silakan Pak Han, mungkin kurang lebih 1 jam cukup Pak Han? Iya, cekap. Oke, baik. Insya Allah. Nggak banyak. Baik, silakan. Nanti dilanjut dengan tanya jawab ya. Iya. Izin share, Pak. Silakan Pak Han. Sudah bisa dilihat? Ya, bisa Pak Han. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya diminta koordinator untuk menyampaikan kantor sewa seperti yang sudah disampaikan tadi. Hanya kajian social culture-nya nanti mungkin kami belum siapkan ini, lupa ini. Jadi nanti kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih. Saya akan mulai dari apa itu kantor sewa. Jadi sesuai yang disampaikan di dalam TOR bahwa sudah ada batasan-batasan tertentu yang itu mungkin akan
harus diikuti seperti di property size tadi. Ada beberapa persentase dari fasilitas yang harus diikuti karena memang dasarnya itu dari perhitungan-perhitungan ekonomi ya. Karena tidak lepas bahwa kantor sewa ini bagian dari bangunan komersial. Baik, kantor sewa saya kira sudah bisa dipahami bahwa intinya adalah sebuah bangunan yang mewadai transaksi bisnis dengan pelayanan secara profesional. Ruang-ruang di dalamnya terdiri dari ruang-ruang dengan fungsi yang sama, yaitu fungsi kantor, dengan status pemakai sebagai penyewa atas ruang yang digunakannya. Ini ada beberapa sumber yang kami ambil. Atau hampir sama juga adalah ruang atau bangunan gedung sebagai tempat untuk kegiatan administrasi bagi setiap perusahaan yang pengadaan dimaksudnya untuk disewakan kepada perusahaan atau pemakai dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama antara penyewa dan pemilik atau pengelola. Saya kira itu. Kemudian fungsinya sebagai wadah untuk menampung beberapa perusahaan yang belum punya kantor sendiri, sebagai tempat melakukan transaksi bisnis dengan pelayanan profesional, serta lembaga dalam bentuk usaha komersial. Wah, ini ada. Sebagai tempat menampung perusahaan yang bergerak di bidang industri pemasaran, ya, dan bukan untuk memproduksi atau mengolah barang mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi. Jadi ini banyak ke marketing, bukan kantor yang termasuk produksi sana. Ada juga untuk mempermudah para konsumen atau pengguna jasa karena lokasi kantor yang sudah jelas dan terdapat beberapa jenis kegiatan yang dapat sekalian dilakukan. Latar belakangnya hampir sama, bahwa karena mahalnya harga tanah, ya, meningkatnya nilai ekonomi perkotaan, ya, ini semuanya menjadikan kantor sewa ini laku, ya. Karena apa? Karena kalau harus bangun sendiri di pusat kota dengan harga tanah yang tinggi, ya, di tempat yang strategis sangat mungkin tidak layak. Nah, bangunan ini juga kadang sebagai simbol corporate power yang tentunya ada disesuaikan dengan waktu, dari waktu ke waktu, bisa fleksibel tuntutannya, mudah perawatannya, pemeliharaannya, ya, karena terkait dengan harga sewa tentunya, lokasi aksesibel dan seterusnya. Tentu nanti ini akan terkait dengan pertimbangan-pertimbangan Anda memilih lokasi sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan di dalam TOR. Kemudian, ya, ini saya kira sama. Nah, yang penting ada beberapa memang perlu dipahami. Sebenarnya ketika kantor ini dibuat, itu sebenarnya apa sih sebetulnya yang akan dilakukan di dalam kantor itu, ya. Kemudian ada beberapa juga aktivitas yang harus diperlukan untuk memfasilitasi di dalam sebuah office, ya. Aktivitas ini perlu kita pahami juga. Kemudian ada ruang atau space kantor semacam apa, ya, yang bisa menunjang kolaboratif, ya. Ini saya kira terbaik, ya. Jadi mereka bisa berkolaborasi di situ. Ini yang menjadi pemikiran. Kadang-kadang kantor sewa karena bercampurnya banyak kantor yang di sana dengan aktivitas yang berbeda, kemungkinan fasilitas-fasilitas ini menjadi kadang terpinggirkan, gitu. Juga bagaimana untuk memfasilitasi, kadang-kadang perlu, ya, bekerja sendiri atau secara individu di tempat tertentu, karena terlalu publik tidak semangat ini jadi menjadi sulit. Ini juga perlu pemikiran space, meskipun
tadi di dalam TOR kita lihat bahwa ada porsi-porsi ruang yang disewakan sudah ditentukan, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya, tapi kan ada gap persentase ya. Jadi Anda bisa bermain-main nanti dengan persentase mana yang diminimalkan, mana yang ditambahkan gitu di property size itu. Nah ini agak beda. Jadi kalau karena tidak semua office ini kadang-kadang milik dari suatu organisasi tertentu, jadi ini menjadikan satu menonjolkan kadang-kadang brands ya, identitas tertentu. Oke. Nah yang penting dan juga pertanyaannya, kita harus yakin apakah betul ya ruang-ruang yang disediakan dalam kantor itu nyata-nyata bisa digunakan bisa bekerja. Oke. Nah ada beberapa tujuan kantor ini dibuat tentunya. Bagaimana meningkatkan produktivitas ya. Bagi pemilik tentunya bagaimana bisa mereduce cost ya. Jadi tidak tidak sekedar bangun, tapi bagaimana operasionalnya tadi juga tidak terlalu mahal sehingga bisa memberikan harga sewa yang kompetitif. Fleksibilitas menjadi penting. Bagaimana meningkatkan fleksibilitas sehingga kenapa banyak menawarkan open space ya, sehingga tentu nanti terkait dengan fleksibilitas penggunaannya. Ya, jadi ini perlu sangat penting. Tuntutan organisasi perusahaan itu juga berubah-ubah ya, sehingga barangkali butuh ruang terbuka, tertutup ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana meningkatkan interaksi ya di dalam mengelola ruang itu ya, sehingga meningkatkan dapat terjalin interaksi dengan baik di antara mereka. Nah, support cultural change ini saya kira agak sulit ya. Memang budaya kerja itu kadang-kadang ini butuh waktu, tapi paling tidak ini bisa menjadikan agen perubahan juga ya. Merangsang kreativitas ini juga penting ya, supaya para pekerja ini bisa bisa bekerja dengan baik. Juga menyediakan jadi attract and retain staff ini penting, karena banyak staff yang hebat-hebat ya, ketika mereka bekerja, tapi kalau tidak difasilitasi dengan area-area yang mensupport mereka ya, banyak yang ini perlu kita perhatikan sehingga mereka bertahan di situ, bangga dengan perusahaan itu. Ya. Express the brand saya kira ya, hampir semua perusahaan tentu akan memberikan image ya perusahaannya dengan baik. Nah, yang terakhir ini reduce environmental impact ini karena ya ini sudah tuntutan global bahwa kantor ini memang sebagai bagian yang pengguna energi yang cukup besar ya. Nah, ini saya kira juga limbah-limbah. Nah, ini menjadi isu yang harus diselesaikan juga. Ini beberapa tren masa depan kerja, ada teknologi, okupansi, demografi, flexibility, ya, accessibility, bisa sesuaikan dengan tujuannya, ya, kantor itu sendiri, ekologis, ambience, home working, cost, client, ya. Ini semuanya bagian dari itu. Saya tidak akan menjelaskan ini satu-satu karena sudah saya sampaikan di sini, tapi mungkin saya akan loncat ke space, kebutuhan space-nya. Nah, ini sudah saya jelaskan satu-satu, mungkin nanti dibaca sendiri saja. Ya, tuntutan-tuntutan ini, yang penting ini ada tren kebutuhan kantor ke depan. Kemudian, nah, dalam membuat suatu kantor sewa, itu ada bagian-bagian ruang dengan kelompok-kelompok space-space yang
Ada paling tidak 6 ini. Ada yang utama, kantor ruang kerja itu sendiri. Bagaimana ada space-space yang mensupport, mendukung mereka bekerja dengan baik, dan juga ancillary space, space-space tambahan yang diperlukan untuk mensupport itu juga. Ada service space, ada ruang untuk sirkulasi, dan ada space untuk offset ya, yang ada di luar set itu. Kira-kira konektivitas space in dalam sebuah kantor seperti itu. Ada primer, ada sirkulasi yang mengkoneksi antara support, ancillary, service, dan sosial. Nah, sosial ini mungkin bisa bagian dari annex tadi. Nah, ada istilahnya 3 C ya. Communication, confidentiality, dan konsentrasi. Jadi ini adalah sifat-sifat setting ruang kerja yang bisa dikelompokkan menjadi 3 itu. Kapan mereka harus banyak interaksi, komunikasi, maka ada di situ ada ruang-ruang yang ada di kelompok itu. Ada kalanya perlu private, ya. Ruang-ruang harus tertutup, suara tidak terdengar dari luar, meskipun aktivitasnya tetap terlihat, dan seterusnya. Ya, itu butuh ada sifatnya yang seperti itu. Dan ada yang konsentrasi, kadang-kadang harus menyendiri, ya. Nah, ini semuanya perlu diperhatikan dalam penataan ruang itu. Nah, primary space apa saja? Itu ada workstation, ya, ada carrel. Workstation saya kira sudah jelas ya, satu unit ruang untuk bekerja atau space untuk bekerja. Atau di meja kursi ya, workstation. Ada carrel ada beberapa workstation yang digabung gitu. Ada personal office ya, lebih tertutup, ada pintunya, gitu ya. Cell, ada suatu ruang yang kecil ya. Ini yang untuk ruang bekerja sendiri. Lalu ada ruang yang bekerja untuk kolektif, yang ada team room, ada team space, ada group space, ada meeting point, ada meeting area, ada meeting room. Ini semuanya bagian dari ruang-ruang pokok yang utama di dalam rental office. Nah, untuk bekerja dalam ruang-ruang itu tentu ada space-space pendukungnya. Apa saja? Nah, ini yang dikelompokkan di sini ada reception area, ada restoran, ada resource center ya. Resource center itu menyimbangkan layanan ya, ada pusat-pusat sampel video bisa digunakan di situ ya, ada pusat sumber-sumber. Juga ada garden, teras, atrium mungkin. Ada training suite ya. Ada presentation suite ya. Artinya kalau memerlukan ruang yang lebih luas bisa menggunakan ruang ini, ruang yang bagian yang disewakan ini. Ada reprografis ya untuk mereproduksi pusat reproduksi dokumentasi ya, dokumen. Ada shop, ada club room, ada bar ya, head center, daycare center ya, untuk menitipkan anak misalnya ya, itu ada diperlukan di ruang-ruang yang kelasnya menengah ke atas. Oke, kemudian ada lagi ruang yang disebut ancillary space. Ini biasanya berupa paper processing center ya. Ada mesin fotokopi, printer, fax, binder, dan seterusnya. Ada filing center, bisa kelompok ya, pengarsipan yang umum, yang untuk referensi dan seterusnya. Atau di tempat lemari tertentu, atau di memang tempat yang lebih private, lebih kuat ya, lebih bisa aman gitu. Kemudian termasuk refreshment point, ada pantry atau dapur yang bisa ke sana bikin kopi sendiri, juga meletakkan mesin penjual otomatis ya, dengan memasukkan uang kemudian keluar air minum kemasan dan seterusnya. Lalu toilet ya, termasuk shower ya, untuk kepentingan sepeda misalnya.
Ini semua diperhitungkan nantinya, tentu termasuk nanti dalam perhitungan green building dan sebagainya. Lalu ada service space. Ini perlu juga diperhitungkan penempatan mailroom, ya, service, kitchen, and auxiliary, juga staff room, ya, storage gudang, ya, service storage, plant room, ya, juga security room. Ya, ini saya kira bagian dari kelompok service space. Lalu circulation space ini karena nanti dalam perhitungan-perhitungan secara ekonomi bangunan jadi menentukan, dari sisi safety juga harus dipertimbangkan. Masuk dalam hal ini adalah ada koridor and passage, ya, bisa jalur tertutup atau terbuka. Kemudian ada lift lobby, tangga, ya, eskalator, ya, refuge, ya, untuk penggunaan sementara. Juga delivery area atau lift barang, ya, ini semua harus memudahkan akses ke semua bagian gedung. Lalu offset space, ya, ini sebenarnya di luar space, tapi ini dalam kegiatan kantor kadang-kadang diperlukan sebagai satellite office. Ada home space, ya, ada third party space, ya. Third party space ini termasuk tempat parkir mobil, kantor klien, kantor layanan atau kantor drop in, ya. Ini di luar, disebut offset space. Oke, kita masuk ke workspace, ya. Area kerja ini itu ada yang wujudnya terbuka, ada yang tim, ada kubikel, ada private office, share office, team room, study booth, work lounge, touchdown, dan sebagainya. Jadi ada beberapa macam ini. Tentu kalau di kantor sewa ini yang ditawarkan kan satu unit-unit yang medium, ya, menengah atau besar, ya, ukuran besar itu. Nah, ini artinya bagian-bagian ini nanti akan terjadi setelah itu disewakan, ya. Nah, tentu akan karakter-karakter apa, di mana tempatnya, itu perlu kita tahu. Nah, ini di sini setiap penjelasan ini ada contohnya. Pertama open office, ya. Open office ini intinya tempat kerja yang terbuka lebih dari 10 orang, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi, gitu, ya. Nah, ini tentu layout ini perlu dipertimbangkan kaitannya nanti dengan modul, ya. Di sini sudah kita sampaikan ada penggunaannya untuk apa sih open office, bisa dilihat di situ. Ukurannya kira-kira berapa sudah ada, jadi bisa menjadi pedoman. Letaknya kira-kira di mana, ya? Apa yang harus dipertimbangkan terkait dengan ruang ini, ya. Nah, ini semuanya sudah kita tunjukkan di situ, ya. Atau istilah-istilah open office ini ada yang mengatakan open plan, office landscape, dan sebagainya, ya. Ilustrasinya ada di sebelah kanan. Jadi di sini ada contohnya, ya, ruangnya seperti itu, ya. Oke, kemudian ada team space, ya. Team space lain lagi, ini space, ya, artinya semi tertutup, hanya untuk 2-8 orang, cocok untuk teamwork, ya. Jadi sifat apa namanya, konsentrasinya itu medium, gitu, ya. Untuk aktivitas apa ruang-ruang ini, kemudian ukurannya kira-kira berapa square feet, ya, lokasinya ada di mana. Ini misalnya preferably located close to the facade, ya. Jadi ini apa namanya, sebaiknya tidak di pinggir kaca, gitu, ya. Lalu pertimbangannya seperti apa lagi? Nah, penempatannya berapa sih? Di situ ada kaitannya dengan sound, noise, akustik, ya. Ini yang harus diperhatikan juga. Baik, ada team space, ada kubikel, tentu yang sifatnya ini untuk seseorang yang pengen private, ya, sehingga tidak terganggu, gitu. Ini letaknya di mana? Tidak harus di apa namanya,
Tiba bisa jadi di tempat-tempat tertentu, di sudut-sudut tertentu. Private office, ya ini istilahnya sama, ya, tertutup, ya. Nah, ini kalau akan bicara tentang atau mengerjakan sesuatu yang rahasia sifatnya, tidak terdengar, tidak, ya, ini disebut private office. Kemudian luasnya berapa, ya. Nah, contohnya seperti itu. Oke, kemudian ada share office. Share office, ya, ini untuk dua atau tiga orang, ya, untuk sharing. Tentu tidak semua ini harus ada fungsi-fungsi ini. Cuman sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi kalau Anda mau menempatkan bagian-bagian tertentu yang terkait dengan ini. Team room, ya. Kemudian study booth, ya. Ini yang lebih cocok untuk aktivitas sejenak, ya. Dengan kerja dan rahasia. Jadi kalau dia ingin menyelesaikan sejenak cepat gitu, masuk ke situ, selesai, kemudian keluar. Nah juga work lounge, ya. Jadi ada tempat-tempat yang mesti harus dirasakan sambil minum gitu, ya. Jadi dalam jangka waktu pendek, ya, mungkin agak ngantuk gitu, ya, ke situ sebentar, ya. Oke. Nah ini touchdown, ini lebih terbuka, tempatnya bisa di mana saja untuk memberikan tempat bagi mereka yang baru datang. Oh, ada pesan penting, dia bisa nyari tempat ini, kemudian dia bekerja sebentar, masukkan, ngirim email, setelah itu selesai, jalan lagi, ya. Mungkin tidak perlu duduk, cukup berdiri, ya. Banyak kita jumpai di lobi-lobi, nah, gitu. Oke. Tadi untuk bekerja, ini untuk pertemuan, ya. Intinya kan ruang ini menjadi ruang penting juga, ya. Nah, meeting space ini bisa macam-macam wujudnya dan tujuannya. Meeting space standar ini ada beberapa standar bagaimana membuat ukuran-ukuran, ya, ukuran-ukuran yang terkait dengan formal meeting, roundtable, ada pakai sofa, ada mungkin pakai long chair, ya, dan sebagainya. Ini standar saja. Nah, wujudnya bisa macam-macam. Ada small meeting room, ya. Penggunaannya juga jelas di situ untuk apa? Untuk, ya, tentu untuk meeting ukuran kecil 2-3 orang gitu, ya. Kemudian tempatnya juga tidak harus, ya, mungkin di sudut tertentu. Itu agak di apa namanya, karena room, ya. Jadi yang tadi kan space, ya. Ini room, ya. Jadi tentu ada semacam ruang kecil gitu. Ya, ada yang besar, ya. Tentu semuanya ini juga menjadi bagian yang bisa disewakan. Tidak harus setiap penyewa, artinya ini bagian yang bisa difasilitasi dengan sewa, ya. Oke, kemudian small meeting space, nah ini berupa bisa di samping kolom, ya, di sudut ruang kerja gitu, ya. Ada 2 kursi yang disandingkan dengan meja kecil gitu. Nah, ini diperlukan juga. Oke, last meeting space, ya. Juga ini kadang-kadang ada yang ekstrim pakai korden gitu, ya, di sela-sela. Nah, ini ada yang di sudut tangga misalnya, di balik apa gitu, ya. Nah, ini tapi ruang terbuka gitu. Mereka bisa kumpul, kemudian pertemuan di situ. Brainstorming space, ruangnya lebih sifat, ya, karena brainstorming, ya, lebih untuk melepas, cari ide gitu. Lalu meeting point saya kira sudah jelas, ya. Ada beberapa titik yang bisa dipakai untuk ketemu, ya. Kemudian oke, itu yang terkait dengan apa namanya,
meeting. Kemudian ini support space ini sangat diperlukan karena ini bisa menambah kinerja ya, untuk simulasi interaksi, menjalin interaksi supaya kantor ini tetap hidup dan nyaman bagi mereka. Ada filing space ya. Filing space ini ada tempat filing lah. Perlu disiapkan karena bagian-bagian ini menjadi bagian yang penting. Kemudian untuk menyimpan ya. Ada storage space ya, ini lebih kapasitasnya mungkin lebih besar ya. Kemudian bisa ukurannya ada kira-kira seberapa di situ. Kemudian jaraknya ya, lokasinya sebaiknya tidak lebih dari 50 meter kalau mereka menyebutkannya gini. Jadi jangan terlalu jauh untuk meletakkannya. Kemudian print and copy area saya kira jelas ya. Letaknya bisa terjangkau ya, ukurannya kira-kira seberapa, sama ini syaratnya jangan lebih dari 50 meter ya. Artinya ketika ada yang lebih dari itu perlu disiapkan juga ruang area untuk cetak dan kopi ini. Mail area, saya kira iya, meskipun surat menyurat sudah jarang, tapi di sini dikatakan untuk ngirim kadang-kadang buku, kadang-kadang barang cetakan, brosur dan sebagainya itu masih tetap ada. Ya, jadi ini bukan berarti surat gitu. Ya, jadi tetap barang-barang yang berupa majalah mungkin, ya ada apa, ini bisa di dalam wujud lain, ya tetap diperlukan. Pantry area, ya saya kira penting. Nah, ini jelas ya. Mereka bisa sambil berdiri, minum kopi atau duduk ya. Break area, ya tempat-tempat untuk waktu istirahat ya. Mereka bisa duduk-duduk di situ ngobrol gitu ya. Itu perlu disediakan di ruang zona-zona tertentu. Locker area, ya saya kira jelas beberapa tempat perlu disiapkan untuk security ya. Smoking room juga, ya. Standarnya seperti apa, ya. Jaraknya berapa meter dari workstation, ya. Ini kalau bisa sejauh-jauhnya, ini ada 100 meter ini, bisa keluar gedung ini. Ya, ini oke. Library saya kira iya. Game room, nah ini untuk melepas kejenuhan ya. Itu ada macam-macam, bisa catur ya, bisa main musik ya, bisa pingpong atau yang lainnya. Waiting area saya kira ya, menunggu ini kadang-kadang menyembuhkan dan kadang-kadang ada yang menyiapkan dengan lebih santai gitu ya, bisa sambil tiduran dan sebagainya. Kemudian, nah ini circulation space saya kira ya perlu diperhatikan juga. Bagaimana ruang-ruang untuk melalui gedung itu ya dibuat sedemikian rupa sehingga dia menjadi bagian dari interaksi, mungkin bagian-bagian yang ya tidak terlalu formal. Nah, oke, ini tadi tiga ruang itu menjadi penting. Ada support space, kemudian ada meeting, ada working ya. Jadi ini semuanya penting. Dan ini beberapa pemahaman tentang itu nanti semuanya akan terkait dengan standar-standar bagaimana menghitung luasan. Nah, ini saya sampaikan apa yang dimaksud dengan GA, GIA, ya, NIA, ya, Net Internal Area Included, dan sebenarnya ini nanti terkait dengan property size, sehingga ini efisiensi atau ekonomis tidaknya kantor itu sangat ditentukan dengan perhitungan ini, sehingga istilah
Kosakata ini penting untuk dipahami. Nah, bagaimana memahami GA ini juga sudah ada satu bagaimana menghitung luasan ya. GA ya, ini bagian-bagian yang terhitung ini. Jadi kalau net usable area ini hanya sampai ya fit faktor ini ya. Jadi support space for working building, restoran dan sebagainya ini semuanya. Ini yang terhitung ya. Ini lebih luas lagi sampai sirkulasi utama dihitung ya. Ini sampai kolom, platform, plan room, tangga dan semuanya dihitung. Kotor ya semuanya. Nah, ini sirkulasi ya, beberapa ya perhitungan sirkulasi penting, terutama ini untuk koridor ya dan seterusnya. Ini ada sirkulasi utama seberapa, secondary, tertier ya. Ini menjadi standar-standar yang perlu diperhatikan supaya efisiensi ruang ini tercapai. Beberapa hubungan-hubungan ruang itu perlu juga diperhatikan. Beberapa hal ini ada yang sifatnya penting, esensial ya, tidak penting dan sebagainya. Ini bisa dilihat di relasi hubungan kelompok-kelompok ruang ini. Yang tidak boleh ya berhubungan, misalnya ada new facilities planning dengan product control, ya ini tidak boleh. Ya. Oke, ini perlu diperhatikan juga untuk nanti menata ruang. Bagaimana hubungan antar kerja ini ya, group ya. Jadi ini ada beberapa kelompok-kelompok yang harus dekat dan kelompok-kelompok ya antar kelompok ini seperti apa. Bagian-bagian mana yang berhubungan ya itu bisa dilihat di diagram ini. Nah, ada satu yang penting terkait dengan reception area karena ini bagian yang utama di dalam memasuki kantor ya. Nah, di situ ada urusan-urusan di lobi utama ini bagaimana menerima ya ini menjadi jantung operasi. Makanya ini ada kaitannya dengan fasilitas-fasilitas di situ yang terkait dengan security, ada layanan pelanggan, ada tempat-tempat penerimaan ya. Kaitannya dengan ya ini ada diagramnya kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau masuk ada concierge ya, kemudian ada staff, ada reception, ada tempat duduk mungkin di situ kalau harus menunggu. Kemudian ini masuk hall ya pertama. Pengunjung di sini ada kontrol apa namanya? Pass-through ya. Jadi ada security yang menjaga di situ, mereka mulai masuk ke ruang kerja melalui lift itu harus melalui sistem ini. Juga kalau biasanya di lobby atau hall utama itu ada apa namanya ada void ya, kemudian ada ruang yang ada di mezanin. Nah itu bisa ke biasanya di situ ada ruang meeting ya, meeting room ya, dan di sini ada di mana menempatkan security. Di depan lift ya dan seterusnya. Nah ini titik-titik ini menjadi krusial termasuk security yang ke belakang ya. Jadi ini menjadi sistem ini harus diperhatikan terkait dengan reception area. Space modul ya ini menjadi penting juga karena kenapa tadi dijelaskan bahwa ini adalah bangunan modular ya. Karena apa? Karena kita akan integrasikan kepentingan-kepentingan modul fasad, ya material terutama, ya supaya itu bisa efisien ya, baik secara struktural, baik dari material. Ada dua macam modul yang sering dipakai ya. Pertama adalah modul 5 feet, kemudian yang kedua adalah modul 4 feet. Ini di beberapa standar keluar sama ya, selalu keluarnya itu karena itu sudah terbukti mungkin bagaimana kaitannya dengan mullion atau apa namanya curtain wall ya, lantai dan sebagainya. Ini menjadi efektif.
Jadi dengan memperhitungkan ini, tentu bangunan nanti akan lebih hemat biaya konstruksinya maksudnya. Ini juga kaitannya dengan modul konvensional plan ya maupun open plan ya. Jadi ini terkait workstation biasanya. Nah itu modul itu juga ternyata efektif. Nah bertentangannya dengan sistem ya, building system. Modul ini juga terkait dengan building system. Jadi apakah itu sistem penghawaan ya, yang nanti ada racing floor ya, dan sebagainya. Ini menjadi penting. Nah ini ada sistem-sistem konfigurasi core yang sering dipakai karena mungkin sudah melalui studi-studi sebelumnya ya. Ada yang symmetrical center core, ada limited central core, ada split perimeter core ya, dan seterusnya. Nah ini menjadi semua dasarnya adalah dari modul tadi. Nah ini ada juga core, apa yang dimaksud core dan isinya. Ini juga sudah di semacam di apa namanya, bisa hampir semuanya mendekati seperti itu. Ada tangga di situ, ada core, elevator ya, ada lobby, ada power, ada LAN ya, apa namanya, panel untuk power, untuk LAN ya, telepon ya, mechanical case ya, dan seterusnya. Ini semua ini mengingatkan kita nanti ketika kita membuat core seperti apa. Ya, ada beberapa conceptual core component deadline di sini di bawah terkait dengan power communication and signal cable itu berapa persen dari luas core ya, dan seterusnya. Ini nanti paling tidak bisa menjadi pedoman kita ketika mau merancang. Oke, tentunya terkait dengan urban ya, karena kita sudah ditentukan ya berapa KLB-nya dan seterusnya, maka tentu kita akan menyesuaikan itu semua. Tapi dalam proses yang sesungguhnya tentu mulai dari melihat ini baru menentukan property size-nya. Floor plate ini juga penting ya. Jadi artinya ketika merancang ruang kantor sewa itu ada bentang-bentang yang harus diperhatikan ya. Bintang 575 atau tinggi lantai ke langit sekian ya. Artinya ini perlu dijelaskan ya. Jadi efektif. Nah ini kaitannya dengan sebetulnya bagaimana sinar itu bisa menembus ke ruang ya. Jadi kalau ini jadi bentang 20 maka ini harus dibelah dia. Paling tidak ini bentang-bentang ini bentang efektif untuk melihat kedalaman bangunan. Ya, setelah dikurangi koridor, misalnya di sini ada shallow plan 12 sampai 15 meter itu artinya maksimal ketebalan ini, kedalaman ruang dari sisi sumber cahaya itu 7,5 meter. Ya. Nah ini beberapa, ini medium depth, ini yang shallow plan, dan seterusnya. Jadi kira-kira ini penting, karena ini juga terkait dengan energi ya, nah, nanti biaya operasional. Bagaimana kita secara efektif menggunakan pencahayaan alam itu dengan baik. Ya. Ini struktur saya kira nanti dengan saja ya, grid. Nah ini grid ini penting juga. Grid kolom itu kelipatan ya. Jadi sini parkir mobil di mana terjadi gedung. Kalau ada parkir di bawahnya ya 7,5 hingga 9 meter. Yang paling banyak digunakan 8 meter diantaranya itu ya. Kalau itu berisi 3 meter. Kemudian ini tadi ya, ini yang terkait dengan grid perencanaan apa namanya, ada 4 inch dan 5 inch tadi ya. Ini, nah ini contohnya grid ya, bagaimana grid dan platform itu di platform ya, itu ada struktur ya, integrasi ini nampak, jadi yang putus-putus besar ini grid struktur, yang kotak-kotak kecil mungkin grid konstruksi ya, services lain lagi, partisi dan seterusnya. Nah ini terkait dengan itu dan kaitannya dengan jarak-jarak ini ya. Kalau di sini ada atrium maka ketentuan-ketentuan tadi ya, jarak antar ini berapa ya,
idealnya ya ini sudah ada patokan-patokannya supaya kita hemat. Ini juga untuk evakuasi ya, rute. Kalau di standar kita kan 25 meter ya untuk evakuasi, tapi ini untuk rutenya kalau di sini bisa ini 12 meter ya maksimum ya, minimum width. Kalau lebar sekian bisa untuk 50 orang, 850 untuk 110 orang dan seterusnya ya. Jalur-jalur rute penyelamatan ini perlu diperhatikan. Ini maksimal. Nah, ini juga section dalam bangunan. Ada beberapa struktur yang perlu diperhatikan sehingga kita bisa menentukan jarak antar lantai dengan efektif. Apakah itu mau pakai raised floor apa tidak, ya? Exposed beam atau tidak, ya? Di ini semua ada tinggi ruang antara 2,6 sampai 3 meter, ya. Kebanyakan 2,7 ya, enggak sampai, kadang mengambil minimal biasanya. Karena kalau bangunannya berlantai banyak ini akan terasa penghematannya. Nah, ini beberapa contoh saja yang terkait dengan itu. Ya, ini beberapa contoh ini sebenarnya terkait dengan menunjukkan bahwa di sini ada suatu potongan-potongan di setiap bangunan itu tidak tingginya tidak harus sama, ya, tinggi lantai maksudnya tinggi lantai, karena tergantung dari fungsinya. Jadi beberapa hal ruang-ruang yang ada di mungkin lantai bukan ground floor ya, ground floor lebih tinggi, first floor mungkin atau second floor itu ada beberapa yang ditinggikan karena keperluan ruang-ruang tertentu. Ya. Kemudian ya ini satu contoh lain lagi, ini bagaimana mengatur ruang-ruang yang ada di first floor atau mezanin. Ya. Kemudian, nah ini juga ada beberapa yang terkait dengan anek tadi ya, bagaimana menempatkan anek dan sebagainya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan lagi yang terkait dengan contoh. Sebentar, saya ini contoh saya ambilkan dari dulu Stupa 6 waktu ada tugas yang sama, rental office. Bisa terlihat nggak? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Ya. Nah, ini sebuah kantor sewa di Jakarta. Arsiteknya Airmas, gitu ya. Bagaimana ini didesain. Bangunan ini luas lahannya 10.000, kemudian luas bangunannya 16.000, ya, lantai total, KDB dan seterusnya, seperti itu. Parkir 181. Di sini ada ground floor berupa fasilitas-fasilitas penunjang, ada kafe, restoran, stationery, pro shop, bank, ya. Nah, ini seperti ini di BSD ya. Kemudian, nah ini beberapa bagian di ground floor-nya. Lalu konsepnya mau seperti itu, ya. Nah, ini gagasannya. Ada atrium ya di tengah, kemudian ada 2 blok yang tengahnya atrium itu. Ada ruang kantor yang kuning itu yang disewakan. Grid bangunan yang digunakan 8 meter. Ada peletakan 2 kor bangunan. Ada studi kulit bangunan dan juga peletakan vegetasi yang ada di gedung ini. Nah, ini masa bangunannya di awal.
kemudian coba dikoneksikan dengan jembatan, gitu ya. Ada core di situ. Kemudian peletakan vegetasi dengan filter sinar matahari, ya. Nah, ini bicara fasad untuk memperlunak kesan permukaan, sedikit diputar, digeser, dilengkungkan, gitu ya. Jadi seperti ini pengolahannya. Jadi dasarnya memang pada luasan-luasan dasar yang sudah beberapa fasad dimungkinkan tidak terlalu banyak merubah luasan dasar yang sudah dihitung di awal. Nah, itu ada peletakan green, ruang-ruang hijau yang ada di selubung bangunan. Nah, ini ada beberapa luasan yang dihasilkan, ya. Jadi luaskan kantornya memang jadi sedikit ada, tapi pada prinsipnya tidak jauh berbeda. Ya, satu core sirkulasi mampu melayani 8 unit layout kantor, ya. Kemudian 6 unit terhubung langsung, 2 unit melalui jembatan. Itu gambarannya. Kemudian dengan 2 unit core, maka dalam satu lantai bangunan ini dapat dibagi dalam 16 unit kantor. Ya. Nah, ini beberapa perubahannya di setiap lantai. Nah, itu studi masanya. Nah, ini ada perhitungan-perhitungan luasannya. Dengan mestinya Anda juga memperhitungkan ini supaya untuk membuktikan bahwa property size yang diminta sudah terpenuhi. Nah, ini oke. Nah, ini hasil akhirnya dari atap dan seterusnya. Parking, ya. Nah, ini gedungnya, ya. Baik, masih ya hampir 1 jam, masih 10 menit. Saya kira itu saja. Saya ada contoh-contoh lain, cuman contoh ini agak ya terlalu tinggi gitu. Jadi mungkin nanti saja kalau kita sampaikan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan Pak Masa. Monggo kalau mau ada diskusi atau apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Han atas paparannya. Silakan jika ada yang bertanya dengan Pak Han. Bisa langsung raise hand atau menuliskan di kolom komentar, ya, kolom chat. Apakah ada? Oh, ini Pak Pak Han ada pertanyaan. Bagaimana mengintegrasikan ya grid bangunan gedung dengan modul 4x4 kaki dan 5x5 kaki ruang kerja agar ruangan dapat optimal? Ya, jadi yang ditemui di beberapa, langsung saya jawab aja ya. Bagaimana mengintegrasikan grid bangunan gedung dengan 4x4 feet dan 5x5 feet. Artinya begini, ini ada 2 pilihan ya. Mau pakai 4x4, artinya sekitar 120 kali 120 lebih sedikit gitu ya. Itu karena ini pakai ukuran feet ya. Atau yang 5x5. 5x5 ya kira-kira 1,5 meter kali 1,5 meter lebih ya. Kalau 1 feet itu kan 30 berapa gitu ya, 32,5 atau berapa. Nanti dikalikan 5. Nah, kita milih yang 4x4 atau yang 5x5 gitu. Nah, nanti terus kita integrasi, ini yang kaitannya dengan modul. Biasanya modul ini itu terkait dengan material dan terutama workstation ya. Jadi ini sudah
modul itu bisa disesuaikan dengan, nanti lihat modul Workstation ya. Jadi setelah ini baru grid yang lebih besar kan struktur ya. Struktur ini seperti tadi, kalau bawahnya ada parkir, ya ini sudah biasanya teman-teman sudah arsitek-arsitek yang sudah biasa biasanya paham ya. Kalau 3 mobil ya 8 gitu. 8 ini tergantung tinggi bangunannya mau berapa. Kalau tinggi bangunannya sampai 20 lantai mungkin 9 gitu. Katanya ya. Tapi di Jakarta kemarin yang di gedung apa itu ya, waktu diajak Pak Tony itu ke sana, itu 8 ya. Itu tingginya mungkin sampai berapa lantai itu? Bisa mungkin belasan lantai ya. Nah ini seperti itu mengintegrasikannya. Jadi kita mau studi boleh ya, studi sendiri boleh. Cuman ini untuk mempercepat saja proses desain ya. Kalau sudah ada beberapa studi sebelumnya menggunakan itu, maka nanti kita tinggal padukan antara kebutuhan. Sebetulnya kan 4x4 dan 5x5 itu kan memenuhi grade apa namanya konstruksi dan material, gitu ya. Kemudian kita tinggal pilih yang 4x4 atau 5x5, gitu ya. Kemudian baru dipadukan dengan strukturnya. Ya, strukturnya tadi sudah ada pengalaman antara 7,5 sampai 9 kan gitu, ya. Nah, kita ambil itu aja. Kira-kira begitu. Cukup bisa menjawab nggak? Opsional ya pilihannya. Opsional ya. Jadi Opsional, jangan 4 dan 5 digabungkan. Wah, itu nggak bisa. Itu salah satu. Mau pakai yang 4 atau yang 5. Begitu ya. Baik. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Nah, standar-standar saya kira perlu dibaca juga. Sebenarnya nanti kalau apa namanya, kalau Anda sudah ini, kemudian Anda mesti melihat ya standar-standar lebih detail ya, yang kaitannya dengan mechanical, electrical dan sebagainya belum yang terkait dengan power ya. Nanti perlu dilihat karena ini belum semua kita sampaikan ya. Jadi yang kaitannya dengan power, di mana menempatkannya, efek yang supaya efektif dia dekat dengan apa gitu ya, dan seterusnya itu kan ada perlu dibaca supaya cepat memutuskan sesuatu. Kalau mikir sendiri banyak salahnya ya, karena itu lintas disiplin ya. Jadi kalau kita dalam perencanaan didampingi teman ME itu akan lebih cepat memutuskan karena mereka sudah harus begini Pak, di sini nih, di sini ya, kita nanti menyelesaikan. Tapi kalau kita belum ketemu teman ME ya baca ya. Baca di mungkin di apa namanya? Beberapa standar ya yang mungkin bisa di apa itu? Bukunya grafik arsitektural grafik standar itu ada, bukunya time saver standar juga banyak ya. Mungkin yang Neuvert, mungkin apa ya, begitu. Ada lagi, monggo kalau ada pertanyaan. Silakan, nah, mumpung ada Pak Han ya, mungkin bisa bertanya hal-hal teknis seperti untuk ya enggak apa? Yang saya tahu saya jawab. Rule of thumb yang untuk pendekatan yang lebih cepat lah intinya. Iya, karena kan Anda tidak bisa berlama-lama ini karena beban yang Bu Sugini untuk apa uji dan sebagainya itu kan banyak ya. Jadi harapan saya desain Anda bisa cepat di depan ya, kemudian setelah itu ngejar dan tidak banyak keliru. Jadi kalau banyak merubah kan repot ya. Ya. Jadi mungkin tadi ada yang mungkin belum dibahas banyak terkait tadi maksud dari fasilitas apa sosial budaya tadi kan maksudnya di sini adalah membekali untuk usulan fungsi annex gitu ya. Nah itu kira-kira ada masukan atau pandangan untuk annex yang mungkin bisa cocok diintegrasikan dengan 4-4 atau 5-5. Oh ya,
Jadi yang 445, saya kira yang aneks itu tidak bagian yang modular ya. Artinya yang aneks harus sedikit lebih bebas karena kadang-kadang bentangnya widespan ya, bentang lebar, kemudian apa namanya. Jadi dari sisi modulnya mungkin saya kira bisa lepas. Jadi dia ada transisinya nanti bagaimana menghubungkan bangunan aneks dengan struktur bangunan aneks dengan bangunan yang ada di yang tipikal. Nah, lalu sedapat mungkin memang dalam pemikiran di beberapa itu memang bahwa kantor sekarang itu kan tidak seperti kantor-kantor dulu ya. Jadi yang hanya bekerja kemudian di dalam ruang gitu ya. Kalau ini lebih bisa menjadi bagian juga memfasilitasi kantor gitu ya. Jadi keluar gitu bisa di situ ada bisa bisa mendukung aktivitas kantor. Tentu kalau disiap sebagai fasilitas sosial tentu disesuaikan juga dengan lingkungan kantor itu berada ya. Kalau di sana secara komersial, mungkin ada pertimbangan secara komersial ya, dekat dengan aktivitas rekreatif gitu ya, mungkin bisa menjadi bagian yang berhubungan dengan itu, ya. Mungkin ada concert hall ya, bisa disatukan situ. Atau bagian yang terkait dengan kalau bisnis kan kaitannya dengan di situ ada semacam bisa untuk pameran ya dan sebagainya yang mungkin kaitannya dengan keperluan pemasaran gitu ya, industri dan sebagainya, itu bisa seperti itu. Kalau masjid kemarin ya jangan sekedar masjid gitu ya, kecuali di situ memang tidak tidak ada jauh lingkungannya dari fasilitas perpajakan, mungkin bisa menjadi bagian yang di situ menjadi bagian penting ya, sehingga bisa masuk. Nah, mengukur aktivitas kultur dan sosial tadi saya kira sangat variatif ya, tergantung dari, makanya ini anunya saja. Mungkin Pak Uut nanti bisa menambahkan atau teman-teman lain ya, karena kemarin banyak pertanyaan juga dari teman-teman. Ya Pak. Jadi monggo Pak Uut kalau ada. Boleh urun rembuk. Ya. Pak Maza. Silakan Pak Uut. Ya, saya mau aja langsung supaya materinya kelihatan gitu. Ya. Saya hanya ingin memicu Anda saja gitu. Artinya yang disebut aneks itu bisa bermacam-macam cara menginterpretasikannya gitu. Kalau tadi Bu Sugini punya pikiran bahwa yang namanya aneks itu sesuatu yang mungkin terpisah dan sebagainya. Sebetulnya bebas. Kita tidak terkungkung harus begini, harus begitu. Jadi ini sepertinya malah aneksnya tumpuk gitu ya. Ini karyanya Con Pedersen Fox di Singapura, Robinson Tower. Tapi ini memang bangunan tower yang tinggi ya, high rise building. Nanti kita lihat yang tower rendah, yang low rise building. Nah ini polanya udah kelihatan sekali caranya numpuk. Ini memang untuk sebetulnya 3.000 meter persegi itu kecil banget loh. 3.000 meter persegi itu sangat kecil kalau dihitung untuk komersial di perkotaan gitu ya. Ya memang kalau tadi contohnya di BSD itu sampai 10.000 gitu ya Pak An ya. Iya. Terus tapi memang mereka concern dengan green building ya. Jadi KDB-nya itu kecil banget gitu. Bahkan KLB-nya hanya nggak sampai 2 kan waktu itu. Iya. Ya, jadi apa yang sudah dirumuskan ya monggo itu bisa dimanfaatkan. Terus jadi pola-pola ini mungkin kayak low rise building ya, ini yang agak konvensional gitu ya. Kemudian ya ini pola-pola lama gitu. Terus nah ini mungkin agak beda, bermain-main dengan
tadi memutar seperti yang dilakukan Ernest Asri gitu, ada box gitu yang diputar kiri kanan dan seterusnya. Nah, saya ingin memicu saja karena tadi Pak Handoyo sudah bilang terlalu lama kalau harus ngitung gitu ya. Itu malah nggak rampung-rampung gitu kan. Nah, jadi saya coba nanti memberi pancingan aja supaya Anda semua punya pikiran yang kurang lebih, oh strateginya gitu ya. Jadi gimana caranya supaya praktis gitu, lalu nggak salah gitu ya. Nah ini yang di Sinarmasland ini juga di BSD ini ya, ini di BSD. Nah, jadi nah ini saya iseng nyoba ngitungkan. Nah, ini iseng-iseng ngitungkan tuh ya kayak gini nih, membantu mahasiswa ini ya. Nah, jadi kita tahu apa susunannya mau kayak apa gitu kan. Nah, ini jadi kalau Anda sudah punya asumsi yang kuning ini adalah podiumnya gitu ya. Jadi kan punya bayangan ada podiumnya, ada towernya gitu. Nah, jadi mungkin ini podiumnya. Lalu Anda mulai susun ke bawah ini urut, ada semi basement, ya terserah, ada basement ya boleh, terserah aja ya. Ini saya berandai-andai ada basement, ada ground floor, ada mezzanine, ada first floor, dan seterusnya sampai 10. Ini berarti kalau dihitung layernya ada 13 layer. Nah yang ini podium, ini basement, itu yang lain tower. Jadi tower dan podium. Nah, towernya kecil supaya kelihatan jadi tower gitu. Kalau towernya gede nanti legedep ya. Nanti gemuk penampilannya gemuk gitu. Ya, ini kan feeling arsitek nih ya. Kalau arsitek punya feeling gitu. Ya, mestinya kurus gitu ya. Ya nggak kurus gitulah. Ya, ini proporsional. Anda bisa membayangkan kalau podiumnya itu dengan keluasan 2000 meter itu kan masih di bawah 70% dari total luas 3000 meter persegi kan? Kan KDB-nya 70%. Jadi kalau 2000 itu masih 60. Masih masuk 70% gitu. Nah, kemudian total luasnya dikunci tadi 12.000 meter persegi ya. Mau ditambah-tambahkan ya monggo, ini bebas saja. Nah, yang paling penting Anda tadi yang sudah ngunci, yang istilahnya ini harus ngunci. Nah, ini kuncinya. Ini fix office-nya 5.200. Ini 1.200 gitu ya, co-working space-nya. Ini manajemennya 1.200, ini sirkulasi dan parkir gitu, lalu MEP-nya 600, ini roofnya ada 600 itu, ini annex building-nya 1.200. Nah sudah, sekarang tinggal Anda tugasnya ngisi dalamnya ini mau diisi berapa? Ini contoh misalnya ya, ini kalau towernya itu diletakin, office-nya itu diletakin mulai dari lantai 2 sampai lantai 10, berarti kan 8 lantai. Nah, lalu tapi di sana diikat, nggak boleh lebih dari 600, berarti mungkin taruhlah misalnya kalau ini 5.400, itu taruhlah misalnya 540 katakanlah gitu. Nah, berarti apakah 10 lantai 540 kali 10 gitu? Nah, misalnya. Oke, 5.400 dapat. Jadi masih ada sisa yang lain untuk sirkulasi. Nah, ini exercise ini. Tapi kita udah ngunci, di sininya udah dikunci semua. Terus Anda ini main pakai Excel aja ngitung-ngitung. Kalau tambahin sini, tambahin sana, tambahin situ dan seterusnya. Nah, itu pasti akan dapat tuh. Akhirnya angka-angka itu dapat. Mungkin gitu ya untuk nambah ngelengkapin materinya Pak Handoyo. Matur nuwun. Ya, terima kasih
atas masukannya Pak Uut gitu ya untuk bisa mempercepat mahasiswa membayangkan bagaimana keseluruhan gedung itu nanti dikondisikan gitu sesuai dengan TOR tadi. Baik, saya kira kita tinggal 1 jam lagi dan sebaiknya waktu itu digunakan untuk berkoordinasi dengan dosen pengampu masing-masing gitu ya. Baik, mungkin mewakili Bu Sugini yang pamit. Mungkin sesi kali ini saya akhiri ya dan kembali lagi ke kelas masing-masing dengan dosen. Materinya Bu Sugini sama Pak Handoyo mungkin bisa di-share nanti ya Pak. Oh iya, ya. Baik. Ya. Nanti bisa di-share di grup Pak Han nanti biar saya edarkan. Baik. Mari kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Buka masuk ke private saya ya. Ya, untuk silakan. Untuk kelas saya linknya sudah di Google Classroom ya. Bisa dicek nanti. Baik, Pak. Ya, makasih Pak Maza, Pak Han. Saya juga di Google Classroom nanti saya buatkan linknya untuk link Zoom-nya ya. Sebentar saya siapkan ya. Ya, saya juga ya, lihat di Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Han. Terima kasih Pak Han. Assalamualaikum. Salam. Izin pindah ruang, Ye. Izin pindah ruang. Teman-teman yuk pindah ruang.